Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 2010200378. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu wali songo, yaitu Sunan Muria, untuk memenuhi tugas mata kuliah peradaban Islam. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Melalui pernikahannya bersama Dewi Saroh yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama terkenal di Samudra Pasai Aceh. Menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Ngudung merupakan salah satu putra dari Sultan di Mesir yang melakukan perjalanan hingga ke Tanah Jawa. Nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Syahid. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara yang halus seperti yang dilakukan oleh ayahanda beliau, yaitu Sunan Kalijaga. Raden Umar Syahid mempunyai peran penting dalam proses penyebaran Islam di sekitar Gunung Muria. Di tempat tinggal Sunan Muria berada di puncak Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Colo. Gunung tersebut terletak di sebelah utara kota Kudus. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat beliau dimakamkan. Kelebihan Sunan Muria yaitu guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri Ngerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya, yang bertempat tinggal di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Demikian sakti Sunan Ngerang sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai berguru kepadanya. Beliau memiliki ilmu yang dapat mengembalikan serangan dari lawannya. Itu terjadi ketika kakak adik seperguruan beliau yang telah menculik istri Sunan Muria menyerang Sunan Muria dengan mengerahkan Aji Pamungkas. Namun serangan itu berbalik menghantam dirinya sendiri sehingga merenggut nyawanya. Adapun metode dakwah Sunan Muria yaitu pertama, menitik beratkan kepada rakyat jelata, dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya, mempertahankan kesenian gamelan dan wayang, menciptakan beberapa tembang Jawa. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing metode dakwah Sunan Muria. Yang pertama yaitu menitik beratkan pada rakyat jelata. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih toleran dengan memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Metode dakwah ini beliau sering disebut dengan topo ngeli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Dengan begitu, maka Sunan Muria lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam. Yang kedua yaitu dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya. Kebanyakan penduduk yang berada di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sangat kental dan sulit untuk dirubah. Oleh karenanya, beliau sama seperti para wali yang lainnya, yaitu lebih kepada metode dakwah bil hikmah atau dengan cara-cara bijak yang tidak memaksa dalam menyikapi kebiasaan masyarakat. Yang sering melakukan adat kenduren, maka Sunan Muria meniru gaya moderat ayahnya yang tidak mengharamkan tradisi peringatan telung dino hingga sewu dino. Untuk yang ketiga yaitu mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian tradisional wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa lakon pewayangan dirubah karakterisnya dengan membawa pesan-pesan Islam seperti kisah Dewa Ruci, Petruk Dadi Ratu, Jimat Kalimasada, Mustaq Kewani, Samar Ambarang, Jantur, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir adalah menciptakan beberapa tembang Jawa. Selain mempertahankan kesenian daerah seperti gamelan dan wayang, Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang Jawa Macapat yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal hingga saat ini yaitu tembang Sinom dan Kinanti. Dengan menggunakan tembang atau lagu, masyarakat akan dengan mudah menerimanya dan mampu mengingat nilai-nilai serta ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan.
Selanjutnya adalah sifat teladan yang dimiliki Sunan Muria. Keteladanan sifat Sunan Muria juga bisa tergambar dengan caranya yang lebih memilih untuk berbaur dengan rakyat kecil dan meninggalkan keramaian di dalam kerajaan Demak. Sikap yang demikian patut dicontoh dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana dalam mensosialisasikan kebijakan umum, maka pemerintah sudah selayaknya bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat dan tidak berhenti pada orang-orang tertentu saja. Untuk yang terakhir yaitu benda peninggalan Sunan Muria yang dianggap keramat, yaitu ada dua, pelana kuda dan air gentong. Pelana kuda di sini adalah benda peninggalan Sunan Muria. Seperti pelana kuda sering digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mendatangkan hujan. Ritual tersebut dinamakan dengan guyang cekatak, yang berarti memandikan pelana kuda, dan biasanya dilakukan pada hari Jumat Wage di saat musim kemarau. Untuk mengawali ritual, biasanya mereka membawa pelana kuda dari Masjid Muria ke mata air Sendang Rejoso dan mencucinya di mata air tersebut. Untuk yang terakhir yaitu air gentong, peninggalan Sunan Muria yang selalu menjadi tujuan para peziarah. Menurut beberapa orang dan warga sekitar Gunung Muria, air yang selalu mengalir dalam gentong tersebut mampu mencegah dan menyembuhkan beberapa penyakit. Selain itu, air yang bersumber dari pegunungan Muria tersebut juga diyakini mampu untuk membersihkan jiwa dan bermanfaat untuk kecerdasan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.